Hai Kakyo, lanjut lagi. Nonaktifkan formasi buka The Guides. Itu adalah pasukan dari beberapa juta serigala, dan banyak dari mereka berada di alam agung dan alam raja. Ditambah dengan ukuran serigala yang sangat besar, tekanan mengerikan yang menyerang mereka menyebabkan banyak pembudidaya di dalam kota mulai gemetar. Jadi, banyak yang benar-benar mulai bersiap untuk melarikan diri. Sinar cahaya melintas, dan kemudian beberapa lusin pembudidaya yang berbalik dan melarikan diri langsung dimusnahkan. Pasukan Akademi, dengarkan perintahku, jangan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani melarikan diri sebelum pertempuran. Suara mengerikan yang Ye bergemuruh seperti guntur, dan itu menyebabkan banyak orang yang bermaksud melarikan diri untuk segera berhenti di tempat. Karena para ahli dari Akademi berdiri di sekitarnya. Namun, ada beberapa yang masih tidak bisa menahan tekanan mengerikan dari tentara dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, semuanya dimusnahkan tanpa kecuali, dan bahkan ada Half Saint tingkat tinggi di antara mereka. Setelah beberapa ribu kehilangan nyawa, tidak ada orang lain di sini yang berani mencoba melarikan diri lagi. Mungkin mereka masih ingin melarikan diri, tetapi setidaknya tidak ada yang berani mencoba melarikan diri lagi. Jika mereka tetap tinggal untuk bertarung bersama para ahli Akademi, maka mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi jika mereka kabur, mereka pasti akan mati. Kecuali seseorang yang memimpin. Tapi apakah ada yang berani melakukan itu? Terlebih lagi, setelah mereka tenang, mereka mengerti bahwa jika pasukan serigala menyerang kota sekarang dan para ahli dari Akademi mundur, lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak akan berdaya melawan pasukan serigala tanpa bantuan Akademi. Mungkin Half Saint peringkat tinggi di antara mereka bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan sisanya di bawah ranah budidaya itu? Jadi, ketika mereka menyadari itu, banyak dari mereka yang segera mengurungkan niat untuk melarikan diri. Tentara tidak menyerang Yang Ye dan yang lainnya setelah menerobos kota, dan ada ekspresi bingung di mata banyak serigala di depan tentara. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa lebih dari 1 juta manusia akan menunggu mereka di balik tembok kota. Terlebih lagi, semakin banyak manusia yang bergabung dengan grup. Yang Ye melesat ke langit dan melihat ke arah kerumunan, lihat itu tentara serigala. Selain daerah ini, seluruh kota dikelilingi oleh tentara serigala. Melarikan diri tidak, kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh sampai mereka dipaksa kembali. Ketika dia berbicara sampai saat ini, ekspresi ganas muncul di wajah Yang Ye. Biar saya jujur sebelumnya. Jika kamu berani melarikan diri, maka aku akan memerintahkan para ahli Akademi untuk meninggalkan kota. Saya selalu menepati janji saya. Ekspresi mereka berubah setelah mendengar Yang Ye, dan kemudian mereka menjadi pucat. Mereka bisa membayangkan takdir yang menunggu mereka jika para ahli dari Akademi pergi. Jika ada yang berani kabur, maka aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Kami bersedia hidup dan mati bersama Akademi. Instruktur Ye, kota ini berada dalam situasi hidup dan mati, jadi Anda benar-benar tidak dapat bertindak berdasarkan dorongan hati. Jangan khawatir, klan Moku akan menjadi yang pertama menyerang siapa saja yang berani melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Kami akan memusnahkan siapa saja yang berani kabur. Banyak orang di sini membuat pendirian mereka jelas karena mereka sangat takut Yang Ye akan bertindak impulsif dan memerintahkan para ahli Akademi untuk meninggalkan kota. Terutama klan kota, fondasi mereka diletakkan di kota. Jadi begitu kota itu ditembus, bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan kehilangan fondasi yang mereka bangun di kota itu. Jadi, klan mereka pasti akan mengalami penurunan. Jadi, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan kota itu ditembus. Sang Qingying tiba-tiba berkata, mereka tidak seperti itu di masa lalu. Yu Wushuang tertawa dingin, hanya orang jahat yang bisa berurusan dengan orang jahat. Akademi itu terlalu toleran di masa lalu. Biar saya jelaskan seperti ini. Jika Ocean of Clouds City adalah bawahan dari Dao Order, maka apakah mereka berani menolak perintah Dao Order untuk meninggalkan kota dan berperang? Menurut pendapatku, Akademi seharusnya tidak mempertahankan aturan untuk tidak berpartisipasi dalam konflik dunia fana. Karena tidak dapat sepenuhnya terlepas dari masalah dunia fana, maka tidak ada pilihan selain bergabung dengan dunia. Hanya dengan begitu Akademi dapat menghindari jatuh ke dalam situasi yang memalukan lagi. Sang Qingying tetap diam. Sementara itu, pasukan serigala tiba-tiba bergerak sekitar 1 kilometer ke belakang, dan kemudian mereka berpisah di tengah.
Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria berjubah emas untuk muncul dalam bidang penglihatan mereka. Pria itu sedang menunggang serigala besar, dan mata Yang Ye langsung menyipit saat melihat serigala besar itu. Karena itu adalah Half Saint peringkat tinggi. Pria berjubah emas itu menunggangi serigala besar itu ke tembok kota, lalu pandangannya turun ke bagian tembok yang masih utuh. Ada seseorang dan seekor serigala dipaku di sana. Secara alami pria berjubah kuning dari Sky Divine Hall dan serigala putih. Keduanya masih hidup, tetapi mereka diambang kematian. Lama berlalu sebelum pria berjubah emas itu menarik pandangannya, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, itu adalah kesalahan dalam penilaian klan serigala Welkin saya. Kami tidak pernah menyangka akademi memiliki seorang jenius sepertimu atau bahwa akademi itu menyembunyikan keberadaanmu dengan sangat baik, dan kami tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar dapat menyatukan semua manusia pengecut ini dari kota. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan semua ini. Manusia, siapa namamu? Instruktur pelataran luar dari Ocean of Clouds Academy, Yang Ye melintas dan berhenti hanya 300 meter dari pria berjubah emas itu. Biar ku tebak, kamu pasti salah satu putra Welkin Wolf Demon King, kan? Pria berjubah emas itu menjawab, saya kakak tertua Lan Xiao. Ekspresi Sang Qingying dan beberapa Half Saint berpangkat tinggi dari akademi berubah drastis setelah mendengarnya. Sang Qingying segera melintas ke sisi Yang Ye dan berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia eksistensi terkuat di bawah alam suci di pegunungan Serigala Welkin, dan dia disebut Raja Serigala Welkin Muda. Kamu benar-benar tidak boleh ceroboh saat melawannya. Sementara itu, pria berjubah emas menunjuk ke pria berjubah kuning yang dipaku ke dinding dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Yang Ye menjawab, sepertinya dia mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki Lou Qianxiao. Pria berjubah emas itu berkata, kamu tahu tapi masih berani melakukan itu. Yang Ye terkekeh, saya pikir Anda harus khawatir tentang adik laki-laki Anda sendiri. Dia hanya bisa menyalahkan kekurangan kekuatannya sendiri. Pria berjubah emas itu berbicara dengan acuh tak acuh, tentu saja, saya akan membalasnya. Begitu pria berjubah emas selesai berbicara, teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti. Sekitarnya, dan kemudian serigala yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari pegunungan. Ekspresi wajah kerumunan di belakang Yang Ye berubah sekali lagi saat mereka menyaksikan adegan ini. Karena terlalu banyak serigala. Pria berjubah emas itu berkata, kita telah membuang banyak waktu di Ocean of Clouds City. Sekarang, kami tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi, mari kita putuskan hasilnya sekarang. Semakin banyak serigala berkumpul di belakang pria berjubah emas, dan seluruh tanah bergetar tanpa henti. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pasukan di luar gerbang utara telah berlipat ganda dari 3 juta menjadi sekitar 6 juta, dan itu masih terus bertambah. Adapun sisi Yang Ye, hanya ada sekitar 3 juta pembudidaya. Celahnya benar-benar terlalu besar. Pria berjubah emas berkata, manusia, kamu tampaknya memiliki terlalu sedikit orang di pihakmu. Apakah begitu? Yang Ye tertawa dingin dan berkata, nonaktifkan formasi buka gerbangnya. Sang Qingying dan yang lainnya sedikit tertegun dan menatap Yang Ye dengan ekspresi bingung. Yang Ye menatap dingin ke arah Sang Qingying dan yang lainnya, lalu dia berkata, aku berkata nonaktifkan formasi dan buka gerbangnya. Apa kau tidak mendengarku? Sang Qingying ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yu Wushuang segera memimpin beberapa ahli untuk mengambil tindakan. Tidak butuh waktu lama untuk semua formasi di sekitar kota dinonaktifkan, dan semua gerbang kota dibuka. Selain gerbang utara, pasukan serigala menyerang kota dari 3 gerbang lainnya. Pembantaian dimulai. Tangisan melengking bergema di seluruh kota. Apa sebenarnya yang coba kamu lakukan? Sang Qingying berjalan ke arah Yang Ye dan berteriak. Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia menatap tentara serigala sebagai gantinya. Pada saat ini, pasukan serigala hampir 8 juta kuat, dan aura menakutkan yang mereka pancarkan adalah sesuatu yang bahkan niat pedangnya sulit untuk diblokir. Sang Qingying bermaksud untuk terus berbicara, tetapi Yu Wushuang tiba-tiba berjalan ke arahnya dan berkata, Instruktur Sang, tidak apa-apa menjadi bodoh, tetapi Anda tidak harus melangkah maju dan mempermalukan diri sendiri. Sang Qingying sangat marah, kamu. Yu Wushuang menunjuk ke arah kerumunan di belakang mereka dan berkata, lihat itu. Sang Qingying berbalik dan melihat ke atas setelah mendengar itu, dan dia melihat kerumunan di belakang mereka meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Kelompok 3 juta sudah berubah menjadi kelompok 5 juta sekarang. Sang Qingying bingung, apa? Yu Wushuang menjelaskan, ada sekitar 100 juta orang di kota, namun hanya sekitar 3 juta yang datang untuk mempertahankan kota. Mengapa? Karena banyak yang berharap. Mereka merasa ada orang lain yang menyerang di garis depan, jadi mereka tidak perlu repot-repot mempertahankan kota. Sekarang, kami telah menonaktifkan formasi besar dan membuka gerbangnya. Dengan kata lain, setiap orang harus menghadapi pasukan serigala, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari mereka. Jadi, jika mereka ingin bertahan hidup, maka satu-satunya pilihan mereka adalah bergabung dengan grup kami. Apakah kamu mengerti sekarang? Sang Qingying berkata, tapi banyak yang akan mati. Yu Wushuang menggelengkan kepalanya, ini lebih baik daripada menyebabkan seluruh kota dibantai. Selain itu, instruktur Sang, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membuat kami tetap hidup, bisakah Anda tutup mulut, dan dapatkah Anda berhenti menanyai Yang Ye di depan umum? Jangan salahkan saya karena terus terang, saya melakukan ini demi Anda. Apakah kamu tidak menyadarinya Yang Ye ingin membunuhmu dalam banyak kesempatan jika bukan karena status unik Anda di akademi dan fakta bahwa kematian Anda akan menjadi pukulan bagi moral pasukan akademi, Anda pasti sudah mati sejak lama. Sang Qingying tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, semakin banyak orang berkumpul di belakang Yang Ye. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tumbuh menjadi kelompok yang lebih besar dari pasukan serigala dari pegunungan serigala Welkin, dan ada hampir 10 juta pembudidaya di belakangnya. Lagi pula, hanya gerbang utara yang aman di seluruh kota. Jadi, bagaimana mungkin penduduk kota tidak terburu-buru menuju gerbang utara? Pria berjubah emas menatap Yang Ye untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, manusia, kamu benar-benar berani dan tegas. Sayangnya, semuanya sia-sia karena selama kamu mati, maka semua orang ini akan runtuh dalam sekejap. Segera setelah pria berjubah emas itu selesai berbicara, sosoknya melompat ke udara, dan kemudian seekor serigala emas besar yang menutupi langit muncul di udara di luar gerbang utara. Ambil ini, serigala besar berbicara dalam bahasa manusia, dan kemudian cakar emas besar turun dari langit. Tekanan mengerikan menghujani cakar besar itu, dan itu menyebabkan hampir 1 juta orang di belakang Yang Ye terdesak di tanah. Adapun hambatan yang terbentuk dari 3 Yang Ye tingkat pedang surga ranking niat itu langsung terlempar ke kehampaan oleh tekanan. Itu membawa aura langit dan bumi. Mengapa Anda tidak mencobanya? Hanya serangan ini saja yang memungkinkan Yang Ye untuk menentukan bahwa kekuatan pria berjubah emas itu jauh lebih unggul daripada Lan Xiao. Karena membawa aura langit dan bumi. Apa aura langit dan bumi itu adalah tindakan memanfaatkan energi langit dan bumi untuk membentuk aura dan tekanan yang kuat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan seorang kultivator di Saint Realm atau dengan menggunakan beberapa teknik khusus, seperti teknik peringkat surgawi atau jenis teknik surgawi khusus lainnya. Namun, pria berjubah emas itu baru saja mengayunkan cakarnya, namun dia telah membentuk tekanan mengerikan yang sebanding dengan aura langit dan bumi. Itu diciptakan dari kekuatan fisik saja. Tubuh fisik Lan Xiao sangat kuat, tetapi belum sampai pada level seperti itu. Yang Ye tidak menggunakan niat pedangnya untuk menolaknya. Karena sementara 3 tingkat surga ranking pedang maksud adalah tangguh, itu tidak melampaui duniawi batas. Jadi, itu sama sekali tidak mampu menahan aura pria berjubah emas itu. Yang Ye memegang erat sarung kuno di tangan kirinya, dan dia memegang gagang pedangnya di tangan kanannya. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak ke selubung kuno. Pada saat yang sama, itu 3 tingkat surga ranking menyembelih maksud dan 3 tingkat surga ranking pedang niat melonjak liar ke dalam sarung pedang di genggamannya. Sarung kuno di genggaman Yang Ye mulai bergetar sementara sinar cahaya menyilaukan melonjak keluar dari dalamnya. Dalam sekejap itu menutupi area seluas beberapa ratus meter di sekitar Yang Ye. Yang Ye tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Karena begitu dia melakukannya, maka semua orang di belakangnya pasti akan melarikan diri. Pada saat itu, kecuali orang suci melangkah maju, jika tidak, kota tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Memotong suara Yang Ye tiba-tiba bergema, dan kemudian sinar energi pedang yang brilian melesat ke langit sambil disertai dengan raungan pedang. Itu adalah serangan yang membawa 25 Heaven Range yang tumpang tindih. Sebenarnya, Yang Ye hanya mampu mengeksekusi 20 Heaven Range yang tumpang tindih sebelum ini, tapi dia maju ke pangkat tinggi dari Monarch Realm, jadi kekuatannya telah meningkat pesat.
Dengan demikian, dia bisa tumpang tindih 25 Heaven Range sekarang. Seberapa kuat 25 Heaven Range yang tumpang tindih di bawah peningkatan disediakan oleh teknik kritis strike, 3R tingkat surga ranking pedang niat, dan 3R tingkat surga ranking menyembeli niat. Energi pedang bisa dikatakan serangan terkuat yang pernah ia dieksekusi dengan Heaven Range. Selain Heaven Range benar dia akan dieksekusi hari itu. Ruang angkasa lemah seperti selembar kertas di depan sinar energi pedang itu, dan itu benar-benar runtuh di depannya. Banyak celah spasial panjang mengikuti di belakang energi pedang yang melesat ke udara dan muncul tinggi di atas. Energi pedang yang Ye menghantam cakar besar di depan mata semua orang di sini. Sesaat hening terjadi. Cakar besar itu berguncang dengan keras sementara untaian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari langit, dan mereka langsung menghapus langit. Dua jenis niat peringkat surga. Tidak buruk. Sayangnya, itu tidak cukup. Suara pria berjubah emas bergema di langit, dan kemudian ledakan besar bergema tepat setelah itu ketika seberkas cahaya keemasan menebas dari langit dan langsung tiba di atas Yang Ye. Yang Ye dengan cepat menghunus pedangnya dan menebas sekali lagi. Seberkas energi pedang melesat ke langit dan bertabrakan dengan berkas cahaya keemasan. Begitu mereka menabrak satu sama lain, mereka langsung bubar di langit, dan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke sekeliling. Adegan ini membuat ngeri semua penonton, tetapi tidak butuh waktu lama bagi sinar energi pedang untuk melenyapkan gelombang energi. Sementara itu, pria berjubah emas telah tiba di udara di atas Yang Ye. Kali ini, dia tidak dalam bentuk aslinya, dan sebagai gantinya dia mengambil bentuk manusia. Ambil ini. Begitu dia berbicara, pria berjubah emas itu bersandar sementara dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kemudian dia menghancurkannya dengan cepat ke arah Yang Ye. Namun, Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat dan dia berada di udara di atas pria berjubah emas ketika dia muncul sekali lagi. Setelah itu, pedang Herculean menghantam kepala pria berjubah emas itu. Sosok pria berjubah emas itu didorong ke bawah sedikit, tapi Yang Ye malah diledakkan terbang. Tentara di kota itu terkejut. Sang Qingying, Yu Wushuang, dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka. Karena Yang Ye benar-benar tidak bisa mati atau kalah. Begitu dia meninggal, maka tentara di kota itu akan runtuh dalam sekejap. Dia bahkan tidak bisa kalah juga. Karena jika dia kalah, maka ketakutan terhadap pasukan serigala akan muncul di hati setiap orang yang berdiri di sini. Jika mereka memiliki ketakutan seperti itu di dalam hati mereka, maka tidak perlu untuk melawan tentara serigala karena mereka sudah kalah dalam pertempuran. Saat dia berdiri di tanah, Yang Ye melirik tangannya. Pada saat ini, tangannya benar-benar terbelah, dan sebagian kecil dari pedang Herculean telah tenggelam. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria berjubah emas di kejauhan. Tak perlu dikatakan, tubuhmu sangat kuat. Pria berjubah emas itu berkata, kecepatanmu sangat cepat, jauh lebih cepat dariku seperti yang diharapkan dari energi hukum. Yang Ye tiba-tiba berkata, pasti akan sangat keren jika kamu jadi tungganganku. Tungganganmu. Pria berjubah emas itu sedikit tertegun, lalu dia berkata, ada banyak orang di dunia ini yang mampu membuatku rela menjadi tunggangan mereka. Namun, itu pasti tidak termasuk Anda. Saya tahu Anda memiliki beberapa kartu truf, tetapi Anda dapat mencobanya. Sementara itu, raungan tiba-tiba bergema di langit. Pria berjubah emas itu sedikit mengernyit ketika dia mendengar lolongan, dan pasukan serigala di belakangnya benar-benar berbaring di tanah. Itu adalah Raja Iblis Serigala Welkin. Mulai saat ini dan seterusnya, semua orang di kota harus mematuhi perintah Ye Yang. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak mematuhinya. Sementara itu, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit. Itu adalah dekan dari Ocean of Clouds Academy. Hati Sang Qingying bergetar saat mendengar ini. Dengan apa yang baru saja dikatakan dekan, semua orang di kota dan semua orang dari akademi, termasuk dia, harus mematuhi perintah Yang Ye mulai saat ini dan seterusnya. Jika Yang Ye memegang otoritas absolut, saya bertanya-tanya apakah itu akan menjadi berkah atau bencana bagi akademi dan kota. Yang Ye tiba-tiba menyarungkan pedangnya, berbalik, menatap lautan orang di belakangnya dan berkata, katakan padaku, apakah kalian semua ingin mati? Mereka semua tercengang, dan kemudian mereka buru-buru menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka ingin mati, tentu saja. Yang Ye mengarahkan pedangnya ke pria berjubah emas itu dan berkata, lihat itulah klan Serigala Welkin dari pegunungan Serigala Welkin. Mereka berniat membantai kita semua.
Apakah kalian semua bersedia dibantai oleh mereka? Semuanya menggelengkan kepala sekali lagi. Yang Ye meraung, lalu menurut kalian semua apa yang harus kita lakukan? Membunuh mereka. Bunuh mereka semua. Banyak orang mulai berteriak. Sebuah raungan pedang bergema saat Yang Ye mengarahkan pedang Herculean ke tentara serigala di kejauhan dan berkata kota telah diduduki oleh tentara serigala. Tentara serigala ada di depan dan di belakang kita. Semua orang jika kamu ingin hidup, bunuhlah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengarah ke pria berjubah emas itu. Adapun orang lain di belakangnya, darah mereka langsung mulai mendidih ketika mereka melihatnya menyerang ke depan, dan mereka semua menyerbu ke depan di belakangnya. Yu Wushuang berbicara dengan tiba-tiba, manusia itu sangat egois. Jadi, biasanya mereka tidak pernah bersatu. Namun, ketika mereka menghadapi saat hidup dan mati, dan terutama ketika mereka tidak memiliki jalan keluar dari situasi tersebut, maka mereka akan dengan bijak meninggalkan keegoisan di dalam hati mereka dan memilih untuk bergabung. Sang Qingying yang berdiri di sisi Yu Wushuang bertanya, apakah itu alasan sebenarnya mengapa Yang Ye menonaktifkan formasi dan membuka gerbangnya? Yu Wushuang mengangguk dan berkata, manusia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hidup, dan mereka akan berubah menjadi iblis untuk bertahan hidup. Pada saat ini, meskipun kita tidak dapat benar-benar mengatur mereka semua untuk menyerang dengan tertib seperti pasukan, keinginan mereka untuk hidup akan membuat mereka setara dengan tentara biasa. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka memiliki seseorang untuk memimpin mereka dan memberi mereka harapan bahwa mereka akan dapat bertahan hidup. Saya mengerti sekarang. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Sang Qingying pergi bersama yang lainnya. Pria berjubah emas dan tentara serigala jelas tidak mengharapkan Yang Ye dan yang lainnya akan benar-benar menyerang lebih dulu. Sejauh yang mereka ketahui, manusia seharusnya bersikap defensif saat menghadapi pasukan serigala sebesar itu. Menurut Yang Ye, mereka sama sekali tidak bisa bertahan. Mengapa? Karena begitu pasukan serigala diizinkan untuk menyerang lebih dulu, maka serangan beberapa juta serigala kemungkinan besar akan menyebabkan pasukan manusia runtuh dalam sekejap. Lagi pula, pasukan manusia berkumpul di menit terakhir, dan mereka belum menerima pelatihan yang tepat. Jadi, mereka sama sekali tidak mampu menahan dampak serangan dari pasukan serigala. Satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah menyerang lebih dulu dan membiarkan mereka mengumpulkan kepercayaan diri mereka. Hanya dengan begitu dia bisa mencegah mereka dari langsung roboh saat menghadapi pasukan serigala. Sebuah lolongan bergema, dan tidak butuh waktu lama bagi pasukan serigala untuk bertindak. Jutaan serigala mulai menyerang ke arah Yang Ye, dan tanah berguncang di depan mereka. Saat serigala memulai serangan mereka, aura mengesankan yang mereka pancarkan langsung menekan aura yang telah dibangun pihak Yang Ye selama serangan mereka. Tiba-tiba, energi pedang bulan sabit melintas dengan cepat dan langsung ditembakkan ke pasukan serigala. Beberapa ribu serigala di depan serangan itu langsung dimusnahkan. Membunuh Yang Ye menginjak kaki kanannya ke tanah, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah pria berjubah emas itu. Kepercayaan tentara di belakang Yang Ye langsung berlipat ganda ketika mereka melihat Yang Ye membunuh ribuan serigala dengan ayunan pedangnya, dan semua mata mereka berubah menjadi merah padam saat mereka menyerang ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi tentara serigala dan pasukan manusia untuk saling bertabrakan. Pada saat yang sama, Yang Ye dan pria berjubah emas itu bertempur lagi. Yang Ye memulai serangan kekerasan terhadap pria berjubah emas dengan bantuan Laws of Speed. Sayangnya, pedangnya tidak bisa menembus pertahanan pria berjubah emas itu apapun yang terjadi. Sebaliknya, dia pasti akan menderita luka parah jika dia menderita satu pukulan dari pria berjubah emas. Pertahanan fisik pria berjubah emas itu jauh lebih kuat daripada Lan Qiao, dan itu lebih dari sekedar sedikit lebih kuat. Akhiri pertempuran dengan cepat. Tiba-tiba, suara Yu Wushuang bergema. Sosok Yang Ye melintas beberapa ratus meter kembali ke langit, dan kemudian dia melirik ke tanah di bawah. Hatinya bergetar saat menyaksikan pemandangan di bawah, dan wajahnya langsung berubah muram. Karena pasukan manusia berada dalam situasi yang sangat buruk. Meskipun ukuran pasukan manusia melebihi pasukan serigala, kualitas mereka jauh lebih rendah dari pasukan serigala. Terutama ketika banyak manusia sama sekali tidak mampu menembus pertahanan pasukan serigala. Jadi, pasukan manusia bisa dikatakan menderita kerugian yang sangat besar. Pria berjubah emas itu berkata, sudah kubilang.
Kamu tidak akan bisa mempertahankan kota. Yang Ye tiba-tiba berkata, apakah kamu ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Pria berjubah emas itu sedikit mengernyit, apa? Yang Ye menjawab, jadilah tungganganku. Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut pria berjubah emas itu, mengapa Anda tidak mencobanya? Jadilah itu begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menghilang di tempat. Namun, sosoknya meledak terbang sesaat kemudian. Terima kasih.